Baik, Iya, Prof. ya, baik Bapak Ibu semuanya. Saya akan mencoba untuk men-spotlight dari yang kemarin kita diskusikan sebagai pembuka di disertasi data sering kemarin. Saya akan kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sedang menyiapkan akreditasi, mohon kepada semuanya, tim penyusun LED maupun tim penyusun LKPS atau DKPS, mohon untuk bisa membaca tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang dosen. Lalu di dalamnya ini akan mengatur tentang beban kerja dosen, kualifikasi dosen, dan seterusnya. Yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Lalu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 ini yang memperbaiki dari Permenristek Dikti nomor 14 tahun 2000 nomor berapa ya yang 2016 ya terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi dan Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jadi setidaknya kepada kita semua termasuk saya juga belajar ini 1, 2, 3, 4, 5 ini kita pelajari dulu oleh tim sebelum kita memutuskan untuk atau menyusun LKPS, DKPS atau LED akreditasi. Lalu saya akan mengingatkan lagi beberapa kekurang tepatan ya. Saya tidak menyampaikan ini sebuah kesalahan bukan, tapi kekurang tepatan di antara kita pada saat menyusun LED atau DKPS itu adalah kita belum membaca panduan akreditasinya, tetapi sering sekali itu keburu mengisi data-data, keburu mengisi tentang laporan kinerja dan laporan evaluasi diri. Oleh karenanya, nanti Pak Sahdan mohon, Pak Sahdan ada sesi tertentu yang dikelola oleh Badan Penjaminan Mutu, itu benar ya. Jadi pada saat mau akreditasi, misalnya ini ada prodi peternakan itu misalnya akan menyusun instrumen akreditasi, mohon di Badan Penjaminan Mutu untuk memimpin membedah pedoman, lalu menafsirkan apa yang dimaksud dari pedoman-pedoman tersebut dan disepakati bersama. Bukan menyamakan persepsi, tapi menyamakan pemahaman terhadap pedoman. Lalu berikutnya hindari untuk mencontoh evaluasi diri dari univ lain atau bahkan dari prodi lain pun jangan. Tetapi ini harus dihindari. Ini harus dibangun secara mandiri. Pada bagian tata ramo, kecuali pada bagian penjaminan mutu itu mestinya per prodi satu prodi di satu universitas itu sama, ya bisa sama. Tetapi untuk yang lain kan pasti beda, pasti beda. Lalu eh, mohon ini misalnya kalau di UM Bulukumba ini untuk nyusun akreditasi dan nyusun evaluasi diri itu kok biasanya dibagi-bagi oleh tim, maka nanti di akhir harus ada tim penyelaras khusus yang itu menguasai kriteria 1 sampai dengan kriteria 9. Lalu berikutnya lagi hindari untuk mengklaim data baik di DKPS maupun di LED yang belum ada evidennya. Jadi data yang diklaim harus sudah ada evidennya atau yakin akan ada dalam beberapa hari ke depan. Misalnya kita menulis sarana prasarana, misalnya alat laboratorium punya. Kalau barangnya sudah dibeli, sudah ada deal beli tapi belum datang, silahkan ditulis tidak apa-apa. Tetapi kalau memang belum ada jangan. Termasuk laporan-laporan dan seterusnya. Supaya apa? Supaya penjaminan mutunya jalan dan akreditasi itu merupakan potret 3 dimensi dari penjaminan mutu internal di UM Bulukumba. Ini harus dirubah cara mainnya begitu. Lalu berikutnya lagi ini ketidaktepatan berikutnya itu memang kadang-kadang menyerahkan LED, LKPS itu pada dosen-dosen baru yang directingnya kurang baik. Ini sebaiknya nanti ada kolaborasi antara pengelola prodi yang senior dengan yang junior sehingga ada transfer pengetahuan dari senior ke junior dan saling bersama-sama membangun sebuah laporan evaluasi diri dan data kinerja yang baik ya, yang akuntabel, yang evidence based gitu. Lalu berikutnya
saya harus menekankan kembali, ini berkali-kali harus saya sampaikan bahwa akreditasi itu tidak tidak hanya menilai kinerja 3 tahun terakhir, tetapi adalah menilai kinerja 3 tahun terakhir, lalu menilai hasil evaluasi sekarang dalam bentuk SWOT, dalam bentuk analisis capaian, dalam bentuk justifikasi unit pengelola program studi terhadap capaian kinerja 3 tahun terakhir, dan menilai apa yang akan dilakukan dalam 3 tahun ke depan dari sisi investasi untuk SDM, untuk sarana, prasarana, dan pengembangan yang lainnya. Jadi kita sekarang ada pada posisi kalau kita sekarang sedang menyusun dokumen akreditasi, maka yang dinilai adalah kondisi rekam jejak kinerja, kondisi analisis pada saat kita sekarang dengan melihat kinerja 3 tahun terakhir, dan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi 3 keadaan ini harus benar-benar menjadi satu dalam konteks evaluasi diri yang handal. Lalu berikutnya lagi, ini bagaimana menyiapkan dokumen akreditasi atau persiapan akreditasi yang baik adalah yang benar itu semua material untuk menulis LED itu tersedia, lalu kita tim ini bersama-sama menyusun LED dan memasaknya dari bumbu-bumbu yang ada ini untuk dihidangkan menjadi satu masakan yang sangat enak diicipi dan juga sangat enak untuk dilihat. Maka dalam konteks akreditasi pun juga sama, mestinya adalah laporan-laporan itu disediakan dulu, setelah itu baru tim dibangun atau tim dibangun ini untuk menyiapkan evidence dulu, baru dari evidence itu dimasukkan ke dalam laporan itu data kinerja program studi. Berarti kalau sudah seperti ini, pasti DKPS-nya adalah evidence base, sudah ada klaim angkanya. Lalu yang kedua adalah menyiapkan tim aromanya dan juga enak rasanya, baru itu sebuah makanan yang sempurna. Kadang-kadang kan makanan ini enak tapi kok bentuknya kurang menarik atau bentuknya sangat menarik tapi tidak enak, maka akreditasi atau LED yang baik itu adalah enak dilihat, ya, enak dan enak dibaca, enak dipahami, enak ditafsir oleh tim yang solid dan paham terhadap kondisi program studi, paham terhadap fakultas, dan paham terhadap pengembangan universitas, fakultas, dan program studi setidaknya dalam 3 tahun ke depan. Dan Bapak Ibu semuanya, saya mengingatkan kembali bahwa menyiapkan deskripsi LED itu harus mulai dari evidence LKPS atau evidence DKPS yang isinya ada di situ bukti-bukti kerjasama dari MOU-nya, dari MOA-nya, dari laporan kerjasamanya, lalu ada dokumen dosen. Dokumen dosen itu menyangkut terhadap dokumen administrasinya, yaitu ijazah, yaitu jabatan fungsional, dan yang kedua adalah terkait dengan kinerjanya. Kalau dosen ya berarti kinerja publikasi, kinerja pengabdian, kinerja penelitian, kinerja pengajaran, dan pengakuan dari masyarakat atau rekognisi. Lalu mahasiswa dinilai dari apa? Sama, dinilai adalah dari 2 hal. Yang pertama dari administrasinya. Jadi mahasiswa yang masuk ini bagaimana dia diuji atau masuk itu menggunakan seleksi apa saja. Lalu setelah dia menjadi mahasiswa, dia mengikuti kuliah apa saja,